Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang besi tuang atau cast iron. Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit perbedaan antara baja dengan besi tuang. Di mana perbedaan yang utama itu adalah komposisi kandungan karbon pada baja itu di bawah 2%, tetapi kalau besi tuang itu kandungan karbonnya di atas 2%, maksimum sekitar 4%. Oke, nanti yang akan kita bahas di video ini adalah tentang pertama, saya akan mengulang sedikit tentang diagram fasa Fe3C. Kemudian kita ke materi besi tuangnya sendiri, cast ironnya. Kemudian terakhir kita bahas sedikit tentang pengelasan pada besi tuang. Baik, sebelum kita lanjut ke besi tuangnya, di sini saya akan sedikit mereview tentang diagram fasa Fe3C, di mana hal ini pernah saya sampaikan di video yang lain tentang diagram fasa. Oke. Baik, ya, seperti kita ketahui dari diagram fasa ini bahwa yang sumbu vertikal ini adalah temperatur, kemudian ya dalam Fahrenheit. Kalau yang sebelah kanan itu dalam sama ya temperatur, tapi dalam skala Celcius. Sedangkan yang garis horizontal ini adalah kandungan karbon, di mana dari kiri ke kanan ya dimulai dari 0% ya sampai maksimum 6,5%. Oke, di sini ya ada batas garis merah di sini, ya, menunjukkan bahwa di sebelah kiri dari garis merah ini itu adalah diagram fasa untuk baja, gitu ya. Sedangkan di sebelah kanan garis merah itu adalah diagram fasa untuk besi tuang. Ya. Jadi kalau dilihat di sini bahwa batas garis merah ini adalah di sekitar 2% ya, 2%. Oke ya, ini kemarin sudah sempat kita bahas ya di materi diagram fasa ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi di sini ada yang ini ya, L liquid, kemudian di sini ada besi gamma plus liquid, di sini ada besi gamma. Ya, kemudian di sini adalah perlit and ferrit ya. Perlit dan ferrit, kemudian di sini perlit dan cemented. Ya, kemudian di sebelah kanan dari garis merah ini, ya, di sini diagram fasanya ya, sama ya, ada liquid, ya, ada arsenate, ladebrite dan cemented. Kemudian di sini ada cemented, perlit dan transform ladebrite. Oke, bahwa garis-garis ini adalah garis kritis, artinya pada garis-garis ini mulai terjadi perubahan fasa, ya, perubahan fasa. Oke, sekilas tentang besi tuang, ya, sekilas tentang besi tuang. Jadi besi tuang itu merupakan paduan besi dan karbon ya, Fe dan C. Jadi sama sebenarnya antara baja dan besi tuang itu sama-sama paduan besi dan karbon. Nah, tetapi dalam besi tuang kandungan karbon antara di sini ya, ini sedikit berbeda dengan diagram fasa tadi. Jadi ada yang menyebut besi tuang itu kandungan karbonnya antara 1,7 sampai 3,5, tapi ada juga yang menyebut di atas 2% sampai 4%. Itu ya. Ya, tetapi dalam aplikasinya sebenarnya kandungan karbon itu
pada besi tuang itu rata-rata sekitar 3%, gitu ya, 3%. Jadi ini adalah perbedaan pendefinisian saja, tapi nanti dalam aplikasi itu ya kandungan karbonnya 3,5% ya, rata-rata kurang lebih 3 lah ya, 3%. Nah di sini kandungan besi tuang ya, selain besi dan karbon itu juga ada sedikit unsur silikon, kemudian ada mangan ya, kemudian ada fosfor dan sulfur. Selanjutnya karbon dalam besi tuang itu berupa grafit, gitu ya. Apa itu grafit? Grafit itu adalah karbon bebas. Jadi kenapa kok karbon bebas itu apa sih? Jadi sebenarnya karbon bebas di sini artinya bahwa dalam besi tuang karena itu kandungannya adalah Fe dan C ya, dan kandungan C-nya itu cukup tinggi, jadi sekitar 3%, maka tidak semua karbon itu akan larut ke dalam besi gitu ya, sehingga nanti masih ada sisa karbon bebas yang dia tidak larut gitu ya, dimana hal ini tidak dijumpai pada struktur baja ya, struktur baja, karena kandungan karbon dalam baja itu relatif sedikit ya, di bawah 2%. Nah, kemudian selain grafit itu juga ada cemented ya. Jadi cemented itu seperti disampaikan di awal ya. Jadi cemented itu adalah FeC ya, jadi Fe3C ya. Jadi senyawa Fe3C ya, disebut dengan cemented. Besi tuang bersifat getas sehingga tidak dipakai untuk komponen mesin yang mendapat beban kejut ya. Banyak dipakai karena murah, mudah dicor ya, tahan aus karena dia keras ya. Di semakin tinggi kandungan karbon itu otomatis akan menjadi keras ya. Jadi hubungan antara karbon dengan Fe ya, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi semakin tinggi kadar karbon maka dia semakin keras. Nah, karena semakin keras otomatis dia akan tahan aus. Setelah itu mudah di machining ya, mudah dilakukan proses permesinan serta memiliki kekuatan tekan yang tinggi. Ya. Sedikit karakteristik tentang besi tuang, yaitu kekuatan tariknya antara 100 sampai 200 megapascal. Kemudian kekuatan tekannya 400 sampai 1000 megapascal. Sedangkan kekuatan geser itu 120 megapascal. Oke, kemudian jenis-jenis besi tuang ya, seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan atau video sebelumnya, bahwa ada beberapa jenis besi tuang ya. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan jenis besi tuang ya, jadi ada 3 hal penting ya di sini ya. Jadi sebenarnya semua jenis besi tuang itu kandungan karbonnya itu mirip-mirip ya, artinya hampir sama ya. Baik jenis besi tuang putih, besi tuang kelabu, besi tuang mampu tempa, atau besi tuang nodular ya. Tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi ya, kenapa kok bisa terbentuk 4 jenis besi tuang ini. Ya, yang pertama ya, yaitu kandungan karbon ya, di mana kandungan karbon pada besi tuang itu antara 2 sampai 4%, kemudian kandungan silikonnya antara 1 sampai 3%. Nah, kemudian yang penting itu adalah suhu, atau di sini adalah laju pendinginan ya. Jadi meskipun sama kandungan karbon dan silikonnya, tetapi kalau laju pendinginan pas proses pengecoran itu akan mempengaruhi hasil akhir ya dari besi tuang tersebut.
Oke, ada 4 jenis besi tuang yang umum, ya, yang umum dipakai, ya, yang umum dipakai, yaitu besi tuang putih, ya, white cast iron, kemudian ada besi tuang kelabu, ya, grey cast iron, kemudian besi tuang mampu tempa atau malleable cast iron, kemudian besi tuang grafit bulat, ya, atau nodular cast iron. Ya. Nah, kemudian karena besi tuang itu ada unsur grafit, ya, artinya dia ada karbon bebasnya, ya, maka dari keempat jenis ini, ya, di sini, ya, white cast iron atau besi tuang putih itu tidak membentuk grafit bulat, jadi tidak muncul grafit bulatnya itu, ya, tidak muncul grafit bulatnya. Karena apa? Karena di dalam proses pendinginannya, ya, pendinginannya besi tuang putih itu dilakukan, ya, dengan sangat cepat, ya, jadi pendinginannya sangat cepat sehingga grafitnya itu tidak terbentuk. Artinya ketika liquid, ya, ketika liquid otomatis kan semua unsurnya homogen, ya, karena bisa homogen gitu. Tapi ketika dia didinginkan secara cepat, maka grafitnya atau karbonnya itu tidak sempat terbentuk, ya, tidak sempat terbentuk. Ya, pada saat dia ketika dingin kan dia akan istilahnya membentuk susunan molekul gitu, ya, dan molekul, nah, di situ grafitnya tidak sempat terbentuk, ya, ya gitu. Nah, pengaruhnya nanti adalah ke sifat. Jadi besi tuang ini pada white cast iron ini nanti semua strukturnya adalah cemented, ya. Jadi cemented itu sifatnya keras, ya, dan ketas. Oke, kemudian sifat bukan sifat, ya. Jadi jenis yang kedua, ya, besi tuang kelabu, ya, grafitnya itu adalah flake, ya. Flake itu serpian. Jadi bentuknya nanti memanjang, ya. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya, ya. Kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini besi tuang, ya, besi tuang kelabu itu didinginkan secara lambat, ya. Jadi bedanya itu. Nah, kemudian jenis yang ketiga ada malleable, ya, besi tuang mampu tempa, ya, bentuk grafitnya atau karbon bebasnya itu adalah flake nodule itu, ya. Jadi ini sebenarnya gabungan, ya, gabungan antara grey dan nodular, ya. Jadi flake itu serpian tapi ada nodulnya, ada bentuk bulatnya, ya. Oke. Nah, pembentukannya gimana? Jadi ini prosesnya itu adalah dari besi tuang putih kemudian ditambah perlakuan panas annealing, ya, jadi dipanaskan kembali sampai suhu tertentu, kemudian didinginkan secara lambat sehingga nanti yang awalnya itu tidak ada grafitnya kemudian dia akan muncul grafit. Jenis yang terakhir yaitu adalah besi tuang nodular, ya. Jadi grafitnya itu bentuknya bulat. Nanti kita lihat di struktur mikronya, ya. Nah, kenapa kok bisa muncul bulat? Ya, ini, ya. Karena dalam proses pengecorannya, ya, itu ditambah unsur magnesium, ya, atau nanti bisa juga ditambahkan unsur Ce, ya, cesium untuk membentuk grafit nodular, ya, atau bulat. Kemudian dari sifat keuletannya, ya, besi tuang, ya, jadi besi tuang putih ataupun besi tuang kelabu itu relatif ketas, ya, no, ya. Kemudian kalau yang malleable dan nodular itu relatif lebih ulet. Meskipun di sini keuletannya jangan disamakan dengan keuletan pada baja, ya, jelas berbeda, ya, jelas berbeda, ya, pasti lebih ulet baja. Oke, ya, jadi sudah saya sampaikan di depan tadi, ya, jadi ada 4 jenis besi tuang, ya, besi tuang putih, besi tuang tempa, besi tuang kelabu, dan besi tuang nodular, ya, atau grafit bulat.
Nah, di sini ya catatannya ya sudah saya sampaikan di depan. Ya, tipe tergantung dari bentuk grafit ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya bahwa besi tuang putih tidak ada grafit, besi tuang bentuk atau malleable itu grafitnya campuran ya, ada serpihan dan bulat ya, flake nodular. Kemudian besi tuang kelabu itu serpian ya, grafitnya. Kemudian nodular itu grafitnya adalah bulat. Jadi tipe tergantung dari bentuk grafit ya, atau karbon yang berkumpul ataupun karbida yang terbentuk. Jadi karbida itu Fe3C yaitu karbida besi ya. Fe3C ya, yang terbentuk, dan struktur mikro dominan ya. Jadi struktur mikro yang muncul yang paling banyak itu apa gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, besi tuang terbentuk tergantung juga oleh ya komposisi kimia ya, kemudian laju pendinginan dan perlakuan panas. Jadi kalau laju pendinginan sudah jelas tadi ya, white gas iron ini didinginkan secara cepat sehingga strukturnya berupa cemented. Kemudian kalau perlakuan panas berarti itu yang malleable ya. Jadi malleable gas iron itu caranya membuatnya adalah dari besi tuang putih, kemudian kita panaskan lagi menggunakan proses annealing. Oke ya, ini sedikit ya diagram fasa ya, sedikit diagram fasa ya, karena batasnya itu di sini ya, yang sebelah kiri garis merah itu adalah baja, di sebelah kanan itu adalah besi tuang. Kita tidak membicarakan yang baja karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke ya, di sini ya. Jadi pertama kali adalah liquid ya, kemudian ketika didinginkan secara lambat maka L ini akan berubah menjadi besi gamma plus gamma plus grafit gitu ya, gamma plus grafit kalau didinginkan secara lambat. Tetapi ketika didinginkan secara cepat maka nanti dia membentuk gamma plus Fe3C, di mana Fe3C ini adalah cemented ya, secara cepat. Oke, gitu ya. Kemudian di suhu yang lebih rendah lagi ya, maka nanti strukturnya akan berubah ya, yang tadinya itu adalah gamma dia berubah menjadi alfa plus grafit kalau didinginkan secara lambat ya, tapi kalau didinginkan secara cepat dia akan menjadi alfa plus Fe3C. Di sini adalah cemented. Oke, kemudian alfa plus Fe3C yaitu perlitic gray cast iron ya. Kalau alfa plus grafit itu adalah ferritic gray cast iron ya. Oke, ya, nah ini sama ya jenis besi tuang ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini diagram fasanya. Ya. Oke, di sini ya, ini adalah alfa plus G1 ya, kita lihat. Ya, ini garisnya di sini ya. Ya, di zona 2, zona 2 itu yang ini ya, zona 2. Ya, di sini kalau vaskul itu didinginkan secara cepat, nanti dia akan membentuk perlitic malleable ya. Kemudian kalau slow cool itu adalah ferritic malleable. Ini yang di zona 2. Ini suhunya masih tinggi ya, di atas 700 derajat. Ya, kemudian nah ini. Nah, kalau sudah di zona 1, 2, 3 gitu ya, fast cool, ini moderate, slow cool ya. Nah, kalau fast cool nanti ya, ini dia akan membentuk ya,
Ya, strukturnya ini ya, perlit plus Fe3C. Yang ini. Ini white cast iron ya, besi tuang putih ya. Kalau didinginkan secara moderat ya. Moderat nanti dia perlitic gray cast iron ya. Kalau sangat lambat nanti dia ferritic gray cast iron. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian di sini ya ada desulfurize. Jadi dia istilahnya ditambahkan sedikit sulfur ya, desulfurize. Ya. Desulfurize ya. Oke, jadi nanti dia akan menjadi perlitic ductile ya. Ini ferritic ductile. Oke. Nah, ini contoh ya perbedaan antara gray dan nodular cast iron. Jadi gray itu besi tuang kelabu. Ini nodular adalah besi tuang grafit bulat ya. Oke. Ketika dalam fase ferritic, ya ini yang besi cor kelabu ya, cor kelabu ya. Nah, ferritic itu cenderung relatif sedikit ya karbonnya ya. Nah, ini punya seperti ini. Kalau yang besi cor nodular, grafitnya itu yang warna hitam ini. Nah, ini grafit bulat. Ya, kalau di sini dia bentuknya serpian. Oke ya, perbedaannya itu. Oke, kemudian ya untuk komposisi kimia ya bahasa besi tuang ya. Ini ya, kita lihat ya, kok kandungan utamanya adalah karbon, silikon, mangan, sulfur dan fosfor ya. Ya, dan fosfor ya. Nah, di sini ada gray, ductile, compacted graphite ya. Ini sebenarnya modifikasi jenis yang lain ya, besi tuang ya. Kemudian ada malleable dan white ya, white. Sebenarnya yang utama itu hanya 4, gray, ductile, malleable dan white ya. Oke, dilihat kandungan karbonnya bersama ya. Ada silikon, ada mangan, sulfur dan fosfor. Nah, kemudian di dalam besi tuang ataupun baja nanti ada istilah karbon ekuivalen ya, Ce. Nah, kalau Ce pada besi tuang itu dirumuskan dengan persentase C ditambah sepertiga persennya Si ya. Jadi biasanya Ce ini dipakai sebagai acuan dalam proses pengelasan ya. Dimana kita tahu bahwa dalam proses pengelasan kandungan karbon ekuivalen itu sangat berpengaruh terhadap hasil lasnya maupun metode proses pengelasan, sehingga nanti bisa dihasilkan kualitas yang optimal itu ya. Jadi kalau kita melakukan proses pengelasan, kadang-kadang ada material yang sulit dilas, ada yang mudah dilas. Itu biasanya tergantung dari Ce-nya ya, karbon ekuivalen. Semakin besar karbon ekuivalen, otomatis nanti juga akan semakin sulit untuk dilas ya. Oke ya, kemudian gray and nodular cast iron akan makin mudah terbentuk jika persentase karbon dan silikon makin tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa pengaruh unsur paduan pada besi tuang ya. Ya, nanti bisa dilihat ya bahwa kandungan utama itu adalah karbon ya. Karbon ya, besi dengan kadar karbon di atas 2,14 termasuk besi cor ya atau besi tuang. Sifat fisik logam dipengaruhi oleh kadar karbon dan bentuk karbon ya. Jadi sifat fisik ya besi tuang itu sangat dipengaruhi oleh kadar
atau jumlah karbonnya ataupun bentuknya. Bentuk karbon itu tadi sudah saya sampaikan ya. Bentuk karbon itu bisa dia karbon bebas grafit ya, berupa grafit, atau dia dalam senyawa Fe3C, cementit, itu kan berpengaruh sifat ya. Kemudian tadi ya, grafit bulat dan grafit serpian itu juga akan berpengaruh ke sifat. Di mana grafit bulat itu cenderung ulet, kalau grafit serpian itu cenderung ketas. Kadar karbon dalam besi meningkat, maka akan menambah kekerasan dan kekuatan. Nah, oke, itu sudah jelas ya. Kemudian bentuk grafit atau karbon bebas itu dipengaruhi oleh laju pendinginan dan kadar silikon. Nah, selanjutnya grafit dapat meningkatkan mampu mesin ya. Jadi grafit itu karena dia karbon kan relatif lunak gitu ya, sehingga kemampuan dalam proses permesinan itu semakin baik. Sifat besi cor atau besi tuang dapat diubah dengan proses heat treatment. Oke, ini ya pengaruh karbon pada besi tuang. Selanjutnya ya, unsur yang lain adalah silikon, di mana silikon itu ditambahkan pada besi tuang antara 1 sampai dengan 4%. Ya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan jumlah pembentukan sementit atau Fe3C selama proses pendinginan dan meningkatkan pembentukan grafit selama proses solidification. Jadi proses solid dari cair menjadi padat ya ketika dalam proses pengecoran ya. Kemudian dia juga akan mempengaruhi fluiditas ya. Jadi fluiditas artinya adalah kemampuan alir ya, kemampuan alir pada saat proses pengecoran. Selanjutnya silikon juga berfungsi sebagai agen atau perantara pembentuk grafit. Unsur yang lain yaitu sulfur, di mana sulfur ini sangat merugikan ya. Sehingga selama peleburan diusahakan diikat dengan menambah feromangan. Jadi ada mangan ya, penambahan mangan ya di dalam prosesnya. Selain itu, sulfur juga akan mengakibatkan adanya lubang atau blowholes yang akan mengurangi kemampuan tuang besi cor ya. Jadi kalau mau dituang terlalu banyak sulfur itu akan memunculkan lubang ini ya, blowhole ya. Terakhir, sulfur akan muncul ketika melebur besi cor ya. Jadi meningkat sekitar 0,03%. Nah, dari mana kok bisa muncul ini? Biasanya berasal dari bahan bakar ya pada saat kita melebur ya. Oke, ya. Selanjutnya ada mangan ya, di mana mangan itu akan meningkatkan kekuatan dan kekerasan besi. Ya, kandungan mangan di atas 0,5% akan bereaksi dengan belerang membentuk sulfida mangan yang akan larut dalam terak ya. Terak itu kotoran yang mengapung selama proses pengecoran ya, pengecoran. Mangan merupakan unsur pemurni dan meningkatkan fluiditas atau mampu alir ya. Terakhir ya, yaitu unsur fosfor, di mana fosfor ini sama ya, akan meningkatkan mampu alir dan menurunkan titik cair logam ya. Kemudian fosfor dengan kandungan sampai dengan 1% biasanya dipakai untuk membuat benda cor yang kecil atau tipis.
Oke ya, ini sekilas ya, dia sekilas tentang besi tuang ya. Di sini ada karbon konten, kandungan karbon ya, yang vertikal ini, kemudian yang horizontal itu adalah kandungan silikon ya. Anda lihat di sini ya, kalau baja itu kandungan karbonnya maksimum hanya 2%, dan kandungan silikonnya juga 2% ya. Kemudian yang warna pink ini ya, kecil ini, kotak kecil adalah malleable cast iron. Jadi besi tuang mampu tempa. Nah, yang warna biru ini ya, lebih besar daerahnya, itu adalah besi tuang putih. Kemudian yang warna kuning ya, yang warna kuning ya, itu adalah besi tuang kelabu ya, warna kuning ini. Kemudian yang ini di belakang ini ya, yang di belakang ini adalah besi tuang nodular ya, atau besi tuang grafit bulat, atau juga sering disebut juga dengan besi tuang ulet ya. Oke, seperti itu. Ini juga sama ya, karbon konten. Kemudian di sini adalah kandungan silikonnya ya. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu ya, dari jenis-jenis besi tuang. Ya, yang pertama itu adalah besi tuang putih ya, white cast iron. Ya, di sini ya, karbon terikat sebagai karbida besi ya, atau Fe3C ini ya, Fe3C. Jadi semua karbon terikat sebagai karbida besi sehingga tidak muncul grafitnya ya, jadi tidak ada grafitnya. Nah, kemudian mikrostruktur Fe3C ini atau cemented ini ya, itu terbentuk karena pendinginan yang cepat ya. Jadi didinginkan secara cepat serta ada faktor unsur paduan ya. Nah, sifat yang lain ya, jadi susah di machining. Jadi dilakukan proses permesinan itu sulit karena dia relatif sangat keras gitu ya. Jadi susah gitu ya untuk dilakukan proses permesinan. Sifatnya ya, yang perlu diketahui ya, besi tuang putih itu kertas ya, kemudian keras ya, sangat keras, yaitu tahan aus, serta dia memiliki ketahanan tekan yang tinggi ya, jadi dia tahan terhadap tekanan yang tinggi. Aplikasinya apa? Jadi aplikasinya biasanya itu adalah untuk excellent compression stress ya. Jadi dia aplikasi peralatan yang dia alat itu akan ditekan ya, atau untuk menekan ya. Jadi sangat bagus ya, excellent. Ya. Banyak dipakai untuk bed mesin roda kereta api ya, rol penggerus, kemudian plat penghancur batu, roda gigi transmisi, dan lain-lain ya. Oke. Ya, kalau dilihat ya di sini ya. Kemudian komposisinya ya, komposisinya seperti di sini ya. Ada karbon, silikon, mangan, sulfur, fosfor ya. Anda lihat karbonnya 1,8 sampai 3,6 ya, ini. Setelah itu laju pendinginan cukup cepat ya ketika diproses itu ya. Kombinasi karbon dan besi itu akan membentuk cemented ya, Fe3C tadi, keras dan ketas. Struktur mikronya itu adalah perlit ya, terletak di antara cabang cemented. Jadi cemented bercabang. Kemudian bidang patahannya berwarna putih ya, bidang patahan.
Nah, ini ya kalau Anda lihat. Nah, ini struktur mikronya ya. Nah, Anda lihat ini ukurannya ya, dari garis ini adalah 4 garis ke panjang garis ini ya, itu adalah 40 mikrometer ya. Nah, di sini strukturnya adalah dominan Fe3C ya. Fe3C, tidak ada karbon bebasnya. Kemudian cabangnya ini ya, cabang dari sementit ini ya, ini bercabang seperti ini. Itu adalah perlit. Perlit itu kemarin adalah besi alfa plus Fe3C. Jadi yang putih itu ya, alfa ya, besi alfa ini, yang ini adalah Fe3C juga ya. Oke, jenis yang kedua adalah besi cor mampu tempa ya, besi cor mampu tempa. Ya. Besi cor mampu tempa dibuat dari besi cor putih ya, artinya dia adalah modifikasi dari besi cor putih, kemudian diproses lanjut dengan cara annealing ya. Ya, fungsinya apa? Kok ada proses annealing? Itu adalah mengubah sementit atau Fe3C menjadi grafit. Jadi ini ya, nah, jadi nanti akan muncul grafitnya ini ya. Nah, bentuk grafitnya itu bulat dan bercabang ya. Jadi ini flake and nodular, jadi sedikit ada serpiannya, tidak benar-benar bulat tapi sedikit menyerpih ini ya. Nah ini, kemudian mempunyai keuletan dan kekuatan yang baik. Setelah itu struktur mikronya tergantung dari laju pendinginan proses anil ya. Nah, kemudian ya, sebelum ditemukan besi cor nodular, besi cor mampu tempa merupakan satu-satunya besi cor yang bulat ya. Jadi ini sebenarnya karena besi cor nodular itu relatif baru ya, sehingga ini adalah besi cor yang ulat ya, satu-satunya gitu ya. Nah, ini adalah proses pembentukannya ya, dari white cast iron plus annealing. Nah, nanti akan membentuk eutectic cementit ya. Nah, ada grafit ini. Oke, selanjutnya adalah malleable cast iron atau besi tuang mampu tempa. Ya. Komposisi dari besi tuang mampu tempa ini ya, ada karbon ya, ada silikon, mangan, sulfur, fosfor ya. Nah, di sini prosesnya ya, white cast iron kemudian menjadi malleable cast iron ya, prosesnya seperti itu. Jadi dibuatnya dari besi tuang putih ya. Karbon berupa grafit mempunyai bentuk nodular yang tidak teratur. Jadi nodularnya itu ada sedikit serpiannya ya. Ya, jadi di sini sementit dirubah menjadi grafit nodular ya. Prosesnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya adalah di-annealing ya, dipanaskan sampai suhu 1750 derajat Fahrenheit ya. Setelah itu didinginkan secara lambat dengan laju sampai dengan 15 derajat Fahrenheit per jam ya. Sehingga nanti akan membentuk ferritic malleable cast iron ya. Oke, itu ya. Jenis yang ketiga itu adalah besi cor kelabu ya. Di sini besi cor kelabu mempunyai bentuk grafit berupa serpian ya. Kalau di sini yang serpian ini, yang warna hitam ini ya, ini adalah berupa grafit atau karbon bebasnya ya. Struktur mikro besi cor kelabu tergantung dari proses laju pendinginan ya, dan paduan silikon yang memunculkan formasi atau bentuk grafit ya. Sifat dari besi cor kelabu itu adalah ketas ya, atau keuletannya rendah, kekuatannya relatif menengah ya, memiliki daya hantar panas yang baik ya, mampu menghantarkan panas, serta
mempunyai daya peredam getaran yang bagus. Jadi biasanya besi cor ini banyak dipakai untuk dudukan mesin ya, dudukan ya. Komposisi besi cor kelabu ya, ada sama ya, karbon, silikon, mangan, sulfur, fosfor ya. Nah, di sini sifatnya ya grafit menyebar ya. Kemudian mempunyai fluiditas daya alir yang baik, mampu mesinnya juga cukup baik. Nah, permukaan patahan mempunyai warna kelabu ya, sehingga sering disebut dengan besi cor kelabu. Nah, ini ya. Ini tadi saya besarkan lagi. Ini ya grafitnya yang serpian ini. Nah, kemudian yang terang ini putihnya adalah ferrit. Nah, kalau perlit itu yang ini ya, perlit itu alfa plus Fe3H ya. Oke. Keunggulan grey cast iron ya, mampu mesin yang baik, ya, peredam getaran yang baik, tahan aus, dapat di heat treatment ya, mudah dipadukan dengan unsur lain. Selain itu juga murah, artinya karena dia mudah dibuat ya. Kemudian titik lelesnya yang cukup rendah, ya. Fluid, ya mudah mengalir juga ini sama ya, mudah mengalir sehingga menguntungkan untuk pengecoran bentuk yang kompleks. Nah, ini sifat dari tadi ya, peredam getaran. Nah, dibandingkan ini ya, misalkan adalah baja ya, itu ketika digetarkan maka dia akan diam relatif panjang ya. Kalau ini kita getarkan ya dengan amplitudo yang sama, kalau ductile dan malleable itu di sini. Tapi kalau yang grey cast iron itu adalah ya separuhnya malahan ya, separuh dari ductile ini. Ya. Oke, ini ya beberapa aplikasi dari besi cor kelabu ya. Kelabu termasuk valve body ya. Hub rotor ya, ini ya, hubnya rotor. Nah, nanti ada ini sebelah kanan adalah cast transmission housing ya, jadi rumah gearbox. Ya. Terakhir yaitu nodular cast iron ya, atau ductile cast iron ya, besi cor grafit bulat atau besi cor ulet. Ya, bisa dilihat di sini bentuk grafit nodular ini ya, bulat-bulat. Pendinginan yang lambat dengan penambahan magnesium dan cerium ya, Ce. Ya. Fungsinya apa? Mg dan Ce itu akan membantu terbentuknya spheroidized grafit, jadi grafit bulat. Nah, selain itu dia juga mengandung unsur sulfur dan fosfor ya. Nah, ini contoh lagi ya. Ini grafitnya, ini ferrit. Nah, di sini perlit ya, alfa plus Fe3C. Nah, ini kalau kita bicara kodifikasi ya untuk secara bulat FCD ya. FCD 40, ada 45, 50, 60, 70. Ini batas mulurnya, kekuatan tariknya ini. Ya. Berdasarkan standar JES kodenya G ya, 5502. Oke ya, aplikasinya cukup banyak ya, traktor dan implement ya, komponen traktor, kemudian ada komponen pada otomotif dan diesel ya, crankshaft, piston, cylinder head, ya, electrical fitting, switch box dan lain-lain. Di pertambangan ya, hoist drum. Jadi hoist drum itu drum ya, drum itu ya sejenis seperti silinder gitu ya, drum ya, hoist ini untuk mengangkat, jadi tempat untuk melilitkan kawat baja ya, itu namanya drum. Ada drive pulley ya, ini pulley, flywheel ataupun bucket elevator ya, jadi bucketnya ya. Ada steel mill ya, steel mill, jadi untuk istilahnya untuk penggerusan ya.
Varnish, door, table roll and bearing ya, tool and die berarti ini untuk alat-alat perkakas ya. Ada wrench ya, kunci, lever, handle, clamp frames, chuck bodies ya, dan seterusnya. Selanjutnya ya, kita bahas tentang proses pengelasan ya pada material besi tuang ya. Seperti kita tahu ya, ada 4 jenis besi tuang ya. Di besi cor putih, besi cor mampu tempa, kelabu, dan nodular. Jadi yang tidak bisa dilas itu sebenarnya yang besi cor putih ya. Nah ini sifatnya ya. Sifat ada weight, malleable, grade, ductile ya. Ini yang paling kekuatan tariknya ya, paling bagus itu adalah ductile ya. Ya, ini kekuatan tekannya ya. Kemudian ini kekerasannya ya, paling keras itu yang weight ya. Nah, misalkan kita mau melakukan proses pengelasan besi cor mampu tempa ya, malleable cast iron. Jadi pertama-tama sebelum bilas, maka itu harus dilakukan preheat ya. Suhunya kurang lebih 200 derajat Celcius. Kemudian menggunakan filler atau elektroda dengan kadar karbon dan hidrogen yang rendah. Biasanya memang untuk pengelasan besi tuang itu elektrodanya berbeda ya dengan pengelasan pada baja. Jadi jangan menggunakan elektroda yang sama dengan baja ya. Kalau menggunakan yang sama pasti hasilnya atau istilahnya nanti pasti tidak berhasil ya. Nah, akan retak atau dia tidak nempel. Nah, setelah itu ya, bila perlu ditambah dengan post well. Jadi post well itu perlakuan setelah dilas ya. Post well biasanya nanti dipanaskan. Setelah selesai dilas, nanti kemudian material itu akan dipanaskan ya. Atau annealing ya, dipanaskan kembali untuk mengurangi kekerasan di daerah HAZ ya, heat affected zone. Oke, untuk besi cor kelabu sebenarnya hampir sama ya. Ya, jadi minimal preheat 200, disarankan 300 derajat. Ya, sama ya ini ya, menggunakan karbon yang rendah untuk menghindari retak las. Nah, filler yang dipakai yaitu adalah filler Ni atau NIFE ya. Ya, ini berarti nanti dengan atau tanpa preheat ya. Filler cast iron. Ini dengan preheat. Nah, besi cor nodular ya. Ini besi cor yang relatif baru ya, mudah dilas dibanding besi cor kelabu. Kalau bendanya kecil ya tidak perlu preheat, tetapi kalau besar itu perlu preheat sekitar 300 derajat ya. Ini sama elektrodanya ya, menggunakan kadar karbon yang rendah. Jenis filler yang dipakai adalah NIFE ya. Kemudian selanjutnya adalah perlu proses annealing ya untuk mendapatkan kekuatan sambungan yang optimal. Oke, ini ya beberapa jenis elektroda ya khusus untuk besi tuang ya. Nah, ini standar AWS, ini UNS-nya ya. Ini elektroda NICI ya. NICIA ya. Ini untuk las SMAW. Kalau untuk FCAW elektrodanya ini ya. Nah, ini contoh ya. Kalau ini GMAW ya. RNICI. Oke, ya. Sekian video ini, terima kasih.